Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aliani, mahasiswa dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Prodi Perbankan Syariah, NIM 222100271. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul tentang sulhu. As-sulhu berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Nah, di dalam khazanah keilmuan, as-sulhu dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian di antara dua orang yang berselisih atau perkara untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Di dalam terminologi ilmu fikih, as-sulhu memiliki pengertian perjanjian untuk menghilangkan polemik antara sesama lawan sebagai sarana mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih. Nah, kita masuk dalam hukum sulhu. Hukum sulhu dalam syariat Islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah suatu kehancuran silaturahmi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian sulhu dapat dilihat dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijma'. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Huzairah ayat 9 yang artinya, jika dua golongan yang beriman bertengkar, damaikan mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tetapi jika ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil. Yang ketiga yaitu rukun sulhu. Rukun sulhu ada 4 bagian. Yang pertama musahil, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. Yang kedua yaitu musalih anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan. Yang ketiga yaitu musalih alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah bada as-sulhu. Yang terakhir yaitu sigha ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Berikutnya yaitu syarat sulhu. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasi kepada 3 hal. Yang pertama, menyangkut subjek, yaitu musalih atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pada perdamaian. Yang kedua yaitu menyangkut objek perdamaian, dan yang ketiga yaitu persoalan yang boleh didamaikan. Macam-macam sulhu. Secara garis besar, as-sulhu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perdamaian antara kaum muslimin dengan masyarakat non-muslim. Yang kedua, perdamaian antara penguasa imam dengan pemberontak. Yang ketiga, perdamaian antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Yang terakhir yaitu hikmah sulhu. Secara ringkas, hikmah as-sulhu dapat mengakibatkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak dan tetap berada di jalan Allah serta syariat Islam, serta melindungi seorang muslim dari penyakit hati terutama iri, dengki, juga menghindari seseorang dari sikap curiga terhadap lawannya dalam suatu sengketa atau masalah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.